Audio Jungle. Shalom Hora, selamat pagi buat kita semua, Amang Inang, Jemaat HKBP Delta Mas dimanapun berada, kasih Kristus senantiasa menyertai kita semua. Sebelum kita memulai dan melanjutkan aktivitas kita di hari ini, marilah terlebih dahulu kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa buat kasih dan penyertaan-Mu buat kami semua. Sampai pada pagi hari ini, kami dalam keadaan sehat dan sukacita. Ya Bapa, kami mau mendengar dan merenungkan firman-Mu, penuhi hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu, dan firman-Mu menjadi penuntun dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amang Inang, jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita di hari ini, di hari Rabu tanggal 21 Mei 2025, tertulis dalam kitab Matius 7 ayat 24. Ayat renungan firman Tuhan dibacakan oleh anak remaja kita. Nas renungan harian Rabu 21 Mei 2025 diambil dari Matius 7 ayat 24. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Dalam bahasa Batak didok, asana umbege hataki jala diulahon, sipatu doson mai tuhalakna marroha, na paulihon bagasna di atas batu mamak. Amin. Amang Inang, jemaat yang dikasihi Tuhan, nats renungan firman Tuhan buat kita hari ini adalah merupakan bagian dari khotbah Yesus di bukit yang disampaikan Yesus sebagai penutup dari pengajarannya. Yesus berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Firman ini mengajak kita untuk merenungkan fondasi iman yang kokoh, yaitu firman Tuhan, dan pentingnya membangun hidup kita seperti rumah yang didirikan di atas batu. Mendirikan rumah di atas batu adalah melambangkan fondasi yang kuat, kokoh, tahan terhadap hujan dan terpaan angin. Badai apapun yang datang menerpa, rumah itu tidak akan goyah dan tidak roboh, tapi tetap berdiri tegak karena memiliki fondasi yang kuat dan kokoh. Rumah melambangkan kehidupan kita dan batu adalah Kristus. Dalam kehidupan kita sehari-hari akan selalu ada problema, tekanan, dan berbagai rintangan yang menerjang kita. Masalah selalu silih berganti menerpa kehidupan kita, dan iman kita diterpa oleh cobaan dan ujian.
Namun hal tersebut tidak akan menggoyahkan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus selama kita membangun pondasi yang kuat. Karena pondasi yang kuat akan membawa kita dapat melalui masa-masa sulit dengan hati yang tegar. Kita akan tetap kokoh berdiri meski berada di tengah badai persoalan sekalipun. Kepercayaan kepada Tuhan dan ketaatan kita terhadapnya menjadi dasar yang memperkuat kita dalam menghadapi tantangan hidup. Dan sebaliknya, orang Kristen yang membangun kehidupan rohaninya tanpa pondasi akan mudah hancur saat diterpa badai. Mereka akan mudah stres, frustasi, kecewa, dan menyalahkan Tuhan. Bahkan tak sedikit yang meninggalkan imannya. Yang dimaksud dengan membangun tanpa pondasi adalah mereka yang hanya mendengar perkataan Tuhan tanpa pernah melakukannya. Dalam surat Yakobus 1 ayat 22 dikatakan, "Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri." Disinilah Tuhan Yesus mengingatkan kita pentingnya membangun pondasi yang kuat sebagai dasar kehidupan. Pondasi yang kuat tersebut dibangun dengan cara datang kepada Tuhan, mendengarkan perkataannya, dan melakukan firman-Nya. Ketaatan demi ketaatan yang kita lakukan terhadap kehendak Tuhan akan memperkokoh pondasi iman kita sehingga hidup kita menjadi semakin kuat dan tidak tergoyahkan. Percayalah, ketika kita mendengarkan dan melakukan firman Tuhan serta memuliakan Allah dalam segala hal, pondasi kehidupan kita di atas Kristus Sang Batu Karang, kita menjadi orang yang kuat ketika badai kehidupan menerpa. Oleh karena itu, Amang Inang, marilah kita terus melekat kepada Tuhan dan hidup seturut firman-Nya. Badai kehidupan boleh terjadi, tetapi bagi setiap orang percaya ada jaminan pertolongan dari Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang menyapa kami di hari ini, yang mengajarkan kami agar menjadikan firman Tuhan menjadi pondasi yang kuat di dalam hidup kami, agar badai apapun yang datang menerjang kehidupan kami tidak akan goyah. Dan jadikanlah kami menjadi pelaku firman-Mu Tuhan, dan bukan hanya pendengar saja, tapi kami penuh dengan ketaatan melakukan segala kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami mohon kasih karunia-Mu dan belas kasihan-Mu buat kami semua. Semua pergumulan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bagi yang sakit, Tuhan yang sembuhkan dan pulihkan kembali kesehatannya. Kami berdoa Tuhan buat Amang Bapak Mikael Siregar yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Ya Bapa, hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu kami serahkan segala pengobatan Amang ini Tuhan. Biarlah semua boleh berjalan dengan baik dan berjalan dengan lancar. Kuasa-Mu dan mujizat-Mu Tuhan yang menyertai Amang ini Tuhan, hingga dia boleh mengalami kesembuhan dan pemulihan daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan, oleh karena bilur-bilur-Mu, Amang ini boleh sembuh kembali. Ya Bapa, kami juga berdoa buat setiap keluarga yang bergumul untuk mendapatkan keturunan. Engkau Bapa yang berkati setiap kandungan para ibu, hingga suatu saat nanti Tuhan menjawab setiap kerinduan keluarga seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa buat anak-anak kami Tuhan yang sudah cukup umur, yang merindukan pasangan hidup. Engkau Bapa memberikan jodoh yang seiman, yang takut akan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak kami semua,
dari anak-anak kami sekolah minggu, remaja, dan poso bulung, baik yang bersama-sama dengan kami maupun yang jauh dari orang tua, yang sedang menempuh pendidikan dan sedang bekerja di luar kota. Ya Bapa, kami tidak bisa menjagai anak kami ini di dalam 24 jam, tapi kami serahkan ke dalam kasih penyertaan Tuhan. Biarlah anak kami dimanapun mereka berada menjadi anak-anak pembawa sukacita, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Apapun yang anak-anak kami citakan ke depannya, Tuhanlah yang memampukan mereka untuk dapat meraihnya. Kami percaya bahwa masa depan mereka adalah masa depan yang diberkati Tuhan ke depannya. Ya Bapa, kami juga berdoa buat warga jemaat-Mu Bapa, buat Ina Nang Mabalu dan anak kami, anak yatim piatu. Ya Bapa, Engkau yang memelihara setiap keluarga, yang mencukupkan kebutuhan mereka. Biarlah apa yang mereka kerjakan boleh mencukupkan segala kebutuhan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa yang Engkau memberikan kekuatan kepada mereka. Kami juga berdoa Bapa buat bangsa dan negara kami ini, Tuhan yang melimpahkan damai sejahtera dan memberkati semua pemimpin-pemimpin kami, agar mereka mampu membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik lagi, menjadi negara yang maju dan sejahtera. Berkati juga Bapa gereja-Mu di seluruh dunia ini, HKBP menjadi saksi kebesaran nama Tuhan, terkhusus Tuhan HKBP Delta Mas. Karena Engkau berkati Bapa, berkati semua jemaat-Mu Bapa, mulai dari Parhalado dan juga Ruas-Mu Tuhan. Engkau berkati kami Bapa dengan segala pekerjaan yang kami lakukan setiap harinya. Engkau Bapa yang membuatnya boleh berhasil. Kami boleh mencukupkan segala kebutuhan kami Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mohon perlindungan-Mu. Kami mohon Engkau memimpin hidup kami ke depannya Bapa. Biarlah apa yang kami rindukan, apa yang kami cita-citakan ke depannya Bapa, Engkau yang memampukan kami, memampukan setiap keluarga Bapa mengalami kuasa yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk semua berkat-Mu yang senantiasa Tuhan sediakan bagi setiap kami. Ajarlah kami Tuhan untuk mengucap syukur dalam setiap musim hidup kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, biarlah semua boleh terjadi sesuai dengan kehendak-Mu dan ampunilah dosa-dosa kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Marilah kita terima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin.